pemanggilan Bahlil terkait pemberian izin tambang. Dan di Maluku Utara, Bahlil juga raja kecil yang kuasai banyak saham. Waduh, semakin kesini semakin terbuka ya, orang-orang terdekat Jokowi yang ngakunya punya nasionalisme tinggi ternyata pemain juga. Pantesan beberapa hari ini Pak Bahlil gak kelihatan di media. Untuk KPK terus awasi Pak, jangan-jangan dia berupaya lenyapkan barang bukti. Berantas korupsi siapapun yang terlibat, meski orang-orang dekat Jokowi sekalipun. Gimana Pak? Oh saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Bapak sudah berpengaruh ke KPK. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya belum tahu ya. Benar. Belum tahu. Soal itu lain politik lain gimana Pak? Pemeriksaan Setio mungkin pemeriksaan Bahlil ya. Ya, Kan juga ada laporan Jatam juga. saya hanya bisa mengatakan itu memungkinkan, tapi saya tidak mengetahui bagaimana strategi penyidik kapan itu akan dilakukan, dalam hal apa. Nah, itu saya nggak bisa tahu karena itu sepenuhnya kewenangan penyidik nanti. Pak, tadi berarti bukti yang Bapak kasih ke penyidik ada apa aja, Pak? Oh itu nanti pengacara saya yang akan ya itu sudah masuk materi. Bapak izin soal ada yang melapor Pak Bahlil ke KPK siang ini, Pak. Iya Pak, tanggapan yang sesungguhnya ya kita lagi mengkaji sampai sekarang. Saya juga lagi bingung dia ini mengerjakan di atas iupnya atau di atas iup yang lain. Dan sekarang tim kami di deputi saya lagi mempelajarinya. Penelusuran rekan-rekan wartawan ini Setio Marganus itu istilahnya diduga orang kepercayaan Bahlil lah Mas, di lingkarannya Bahlil gitu. Sebelumnya KPK bilang saat rame-rame soal dugaan obral izin tambang Bahlil ya di Kementerian Investasi BKPM berpeluang untuk memanggil Bahlil di dalam kasus AGK karena kasus AGK ini irisannya soal pertambangan gitu. Nah ini apakah memang KPK sudah mulai mau masuk untuk memeriksa Bahlil dengan memeriksa orang-orang di sekitarnya? Ya, saksi-saksi yang dipanggil ini tentunya dimintai keterangan pengetahuannya terhadap perkara itu sendiri, diminta keterangan terkait alat bukti baik dokumen maupun barang bukti elektronik. Minta keterangan, sekalipun nggak jelas juga kriteria orang dalam dan orang dekat itu. Pak, orang-orang dalam itu udah disetapkan ke Bawaslu ke Barreskrim untuk diselidiki atau bagaimana? Saya pikir kalau orang dalam kan pasti orang-orang yang punya kaitannya dengan bidang tugas yang ada. Artinya kebobolan di Kementerian Investasi. Enggak ada kebobolan dong. Maksudnya sampai tidak. Gini loh, IUP itu kan proses awal IUP. Kami itu hanya menaikkan IUP di ujungnya lewat OSS. Tetapi kebijakan berapa luas lahannya, titik koordinatnya di mana, bagaimana proses mendapatkan, itu tetap di Menteri Teknis, bukan di Menteri Investasi. SDM artinya. Iya di Kementerian Teknis. Tetapi begitu selesai dokumennya selesai, dikirim ke Kementerian Investasi untuk diterbitkan IUP-nya. Tapi proses lelangnya, Apakah nanti akan ada saksi-saksi lain seperti yang disampaikan subjeknya tadi? Tentunya kembali kalau memang penyidik merasa yang bersangkutan perlu dipanggil untuk menjelaskan dokumen maupun mengklarifikasi keterangan saksi-saksi yang lain, peluang itu tetap selalu ada. Akhirnya habis. Tapi saya yakin ini belum tentu orang dari dalam saya, karena saya punya keyakinan bahwa tidak boleh kita negatif tinggi pada orang, kita tidak boleh seuzon. Ya biar aja proses hukum berproses. Tadi dari Barreskrim ini akan ditindaklanjuti dan Oh ya, akan dilakukan tindakan sebagaimana mestinya. Kalau urusan hukum kan bukan lagi urusan saya. Berarti di sini Pak Bahlil membuat laporan dan terlapornya itu masih lidik ya Pak? Ya, ya pasti. Ada. Oke, kita belum ada update lagi dari penyidiknya. Nanti kalau ada saya update nanti.